Kalian pernah gak sih berada di titik ujian datang bertubi-tubi? Sampai kalian bingung harus nangis atau pura-pura tegar. Nah, rasa sedih dan hangat sekaligus itulah yang akan langsung menembus kalian sejak lembar pertama buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Naila Melinda dari SMA Negeri 1 Binjai. Nah, pada kesempatan kompetisi resensi kali ini, saya mau mengajak teman-teman untuk membedah suatu buku yang keren banget. Nah, bukunya adalah sebuah novel dengan judul Ikhlas Penuh Luka yang ditulis oleh Boy Chandra dan diterbitkan oleh PT Gramedia Widisarana Indonesia atau Grasindo dengan jumlah halaman 296 halaman. Nah, cetakan pertama buku ini adalah pada Mei 2025. Teman-teman mau tahu nggak apa alasan yang membuat buku ini tuh menarik banget dan juga laris di pasaran? Nah, benar. Jadi, saat kita membaca novel ini, alurnya itu seperti membawa kita di permainan roller coaster yang di awal menggebu, lalu di pertengahan lebih santai, lalu di akhir menuju puncak untuk emosional yang lebih mendalam. Cerita ini berfokus pada Basri Sanjaya, seorang pemuda yang bekerja sebagai juru foto gubernur yang memiliki ambisi di dunia musik untuk mengeluarkan album. Tapi mendadak, dunia Basri terasa hancur ketika sang ibu harus berpulang ke pangkuan Sang Maha Kuasa. Tapi untungnya, Basri memiliki seorang ayah yang selalu mendukung dan berusaha agar Basri bisa bangkit kembali untuk memiliki tujuan hidup dan menyembuhkan lukanya. Takdir mempertemukan Basri dengan Genia, seorang mahasiswi yang juga memiliki luka yang sama seperti Basri. Ketika Basri mengira hidupnya bisa bangkit kembali, ujian baru datang menghantamnya dengan keras. Jadi teman-teman, melalui kisah Basri ini seolah menandakan dan membuktikan pada kita bahwa hidup itu sebuah misteri, penuh dengan kejutan, dan juga belajar bahwa rela bukan berarti melupakan, tetapi luka yang harus disembuhkan. Nah, hal menarik lain dari novel ini juga adalah totalitas pada latarnya. Penulis berhasil menghidupkan suasana kota Padang yang sangat detail melalui nama-nama jalan, tata letak kota, dan juga selipan gambar ilustrasi bangunan di beberapa halaman buku. Dan tak lupa juga, penulis menambahkan sedikit bumbu politik lokal yang berhubungan dengan masa pilkada, yang membuat cerita terasa semakin nyata. Gak cuma itu aja, buku ini juga makin menarik karena berhasil nyelipin lirik lagu ciptaan Basri yang membuktikan kepada kita memang ambisi Basri itu nyata di dunia musik. Kalian bisa cek sendiri di halaman 174 untuk di buku ini. Nah, kemudian juga penulis menambahkan sedikit dialog antar tokoh menggunakan bahasa Minang yang udah ada terjemahannya. Jadi nggak bikin kita bingung apa artinya. Dan yang terakhir atau puncaknya yang nggak kalah keren adalah penulis memaparkan isi surat dari ayah Basri kepada almarhumah ibunya, yang dimana dalam surat itu menggambarkan bahwasannya ketabahan seorang suami dalam menerima kenyataan. Ya, walaupun buku ini tuh terkesan sedikit melambat di bagian pertengahannya dan ilustrasinya belum warna-warni, melainkan masih hitam putih. Tetapi kekurangan kecil itu langsung tertutupi oleh karakter tokoh yang kuat, pemilihan kata yang indah dan mudah dipahami, kemudian juga unsur budaya dan politik yang tipis-tipis itu juga sangat keren. Dan kalian bisa lihat sendiri, covernya tuh menarik dan memikat hati banget. Jadi teman-teman, buku ini tuh sangat direkomendasikan untuk pembaca remaja sekaligus orang dewasa. Kenapa? Karena pesan moral kehidupan yang ada pada cerita ini benar-benar ngena untuk segala usia. Dan buku ini juga berhasil menjadi bacaan wajib yang penuh makna. Dengan kalian membaca novel ini, kalian akan belajar bagaimana mengikhlaskan sesuatu yang hilang di hidup kalian. Inilah akhir pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye, salam literasi.